angket menurut saya tidak tepat sekali lagi, dan PAN pasti akan menolak itu. Karena dari sisi teknis berat, dari sisi waktu nggak cukup. Bahwa 51 juta pemilih itu didorong untuk melakukan pilihan kepada paslon 2 karena bansos. Dan sekarang sudah nggak bisa diakses lagi. Makanya saya sempat capture dan saya muat di Instagram saya. Tanggal 20 Oktober harus dilantik presiden. Maka menurut saya, kalaupun teman-teman di 01, 03 mau evaluasi, silakan. Kami juga akan evaluasi kok. Ya, tapi cukup melalui raker. Atau mungkin bentuk dalam panja. Boleh saja. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Melakukan hak angket itu butuh dana dan butuh waktu yang panjang guys. Apakah melakukan hak angket itu buang-buang waktu dan nggak perlu atau perlu banget guys? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Bung Yandri, angket boleh, raker komisi 2 boleh. Apa yang Anda baca dari statement calon presiden Ganjar Pranowo itu? Ya karena Mas Ganjar ini kan teman saya di komisi 2 periode. Atau dibisikin ya? Beliau itu kan pimpinan komisi waktu itu. Jadi tahu betul tentang konstitusi kita. Gitu. Dan di raker komisi itu sebenarnya Mas Budiman, kita bisa juga kok memperdalam apapun yang menurut kita tidak benar. Gitu. Dan kesimpulan apa dalam Undang-Undang MP3 itu, kesimpulan raker itu sifatnya mengikat. Baik ke DPR maupun ke pemerintah, atau kepada pihak misalnya KPU atau Bawaslu. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan Mas Ganjar itu betul. Ya angket menurut saya tidak tepat sekali lagi, dan PAN pasti akan menolak itu. Karena dari sisi teknis berat, dari sisi waktu nggak cukup, dan tidak relevan. Kalau tadi mau evaluasi, silakan evaluasi. Di masing-masing komisi di DPR itu sudah lengkap semua. Dan semua fraksi ada. Payung hukumnya lengkap. Kemudian kalau misalkan tadi masalah kecurangan, menurut saya Mas Budiman, ini memang nggak bisa ditarik ke angket dalam hal hasil ya. Karena estafet kepemimpinan sudah diatur, tanggal dan waktu yang tepat. Karena PLT presiden itu nggak ada. Tanggal 20 Oktober harus dilantik presiden. Maka menurut saya, kalaupun teman-teman di 01, 03 mau evaluasi, silakan. Kami juga akan evaluasi kok. Ya, tapi cukup melalui raker. Atau mungkin bentuk dalam panja. Boleh saja. Tapi angket menurut saya nggak pas. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan. Dari sisa waktu periode ini, sudah nggak mungkin. Terbuat apa buang-buang waktu, buang-buang anggaran gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin, karena angket itu panjang dan berliku. Butuh waktu yang banyak, butuh juga anggaran. Daripada kita buang anggaran, yang enggak ya mendingan berayat. Dan jangan sampai juga begini, Mas Budiman. Janganlah kita membangun narasi di pemilu ini seolah-olah suara rakyat itu sangat rendah. Misalnya gara-gara bansos mereka milih, jangan begitulah, ya kan? Tadi kata teman saya Pak Aceh ini, banyak orang nggak milih itu bukan karena bansos. Jadi jangan merendahkan rakyat lah, gara-gara bansos mereka enggak gitu loh. Dan bansos itu memang sudah lama. Dan Pak Jokowi itu hobinya membagi bansos dari wali kota Solo kok, dari gubernur DKI. Sampai sekarang memang kalau masalah rapel, juga waktu El Nino juga dirapel kok. Saya kan komisi 8, pernah ketua komisi 8. Pak Aceh pimpin komisi 8 juga. Biasa kalau dirapel itu biasa. Biasa. Dan itu tuh rakyat. Dan tidak ada satupun rakyat yang menolak dan mendemo bansos. Semua menerima, bagus. Itu artinya memang negara melakukan pelayanan, silakan. Masalah pilihan kan bebas. Bebas. Terjadi kan variasi pilihan itu banyak. Di 01 ada, di 02 ada, di 03 ada. Jadi jangan sekali-kali suara rakyat tanggal 14 Februari itu didegrasi dengan narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Bung Romi. Di TPS luar negeri yang tidak bisa sampai ke sana, itu Mas Ganjar menang. Jadi di Amerika Serikat, di Kanada, di seluruh Eropa, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya, itu pilihan yang rasional karena memang tidak tersentuh bansos. Kemudian yang kedua, kita tahu persis Litbang Kompas yang per 2 hari yang lalu tiba-tiba linknya di take down. Ini saya juga mesti tanya sama Mas Budiman, kenapa nggak bisa dibaca ini? Siapa yang mengintervensi itu? Bahwa 51 juta pemilih itu didorong untuk melakukan pilihan kepada paslon 2 karena bansos. Dan sekarang sudah nggak bisa diakses lagi. Makanya saya sempat capture dan saya muat di Instagram saya begitu ya. Artinya apa yang tadi didalilkan dengan lembaga-lembaga survei, sudahlah. Saya ini kan sulit membedakan Mas Kodari ini propagandis apa lembaga survei. Karena kalau pemain internal ini kan susah kita bedain begitu. Nah, karenanya kita ngangkat angket ini untuk meluruskan. Kalau memang kemudian tidak ada masalah, juga tidak ada masalah juga toh diangketkan. Mas Ganjar dan waktunya sangat cukup. Saya anggota Pansus Angket Senturi. Hanya 2 bulan kita selesaikan Pansus Angket Senturi itu. Kalau mau mulai dari bulan November dan di 2 Maret dan 3 Maret 2020 itu sudah selesai. Jadi masih lebih dari cukup waktunya. Soal anggaran kecil. Wong anggaran untuk Pilpres putaran kedua saja sudah disediakan kok. Bukan angket yang Kenapa kemudian untuk angket yang hanya beroperasi selama 2 bulan kalau Senturi itu bukannya Pansus, Bang? Artinya saya ingin menegaskan bahwa angket ini sangat mungkin digelar. Sangat mungkin digelar. Dan justru kalau makin alergi dengan angket, makin menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kecurangan itu ada dan tidak ingin dibongkar. Nah, wong Pak Prabowo saja 2019 membawa persoalan ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai ada yang berkemah, sampai ada yang meninggal. Kenapa sekarang dengan angket yang hak konstitusional itu kemudian tidak bisa diterima? Dan penyelesaian sengketa pemilu itu melalui 2 jalur, hukum dan politik. Yang disampaikan Mas Yandri, yang disampaikan Mas Aceh gitu ya, semuanya itu memang dalam kerangka hukum. Bawaslu, Gakumdu, MK, itu semua sudah ada. Tetapi masalahnya, kalau saya minjam kawannya Bang Masinton ini ya, Bung Adian, kalau mau pergi ke MK,
jangan-jangan pamannya ada lagi. Gitu. Ini kan menjadi persoalan karena masih gugat di PT UN. Bagaimana kita tidak kemudian tiba-tiba kaget kalau minggu depan putusan PT UN akhirnya yang sekarang masih berlangsung sidangnya itu keluar mengembalikan pamannya ini. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Karena kita tidak bisa lagi mempercayai semua lembaga-lembaga hukum kita secara penuh, termasuk sekian ratus aduan yang dilakukan oleh paslon 02 melalui tim hukum, tidak ada yang ditindaklanjuti. Termasuk misalnya organisasi Desa Bersatu yang waktu itu sudah dikatakan oleh salah satu anggota Bawaslu, indikasinya melakukan pelanggaran. Pembagian susu di CFD, indikasinya pelanggaran. Kok nggak ada lanjutan? Nah ini semuanya akan kita panggil. Bawaslu pun kita panggil, apa yang kalian lakukan dengan aduan-aduan kita? PAPU pun kita panggil, kenapa kemudian banyak TPS-TPS yang melakukan pilihan melanggar aturan? Dan kemudian temuan 19 masalah yang dilakukan Bawaslu ini diurai satu persatu dan tidak tertutup kemudian para penyelenggara-penyelenggara yang bertanggung jawab di bidang ini, termasuk aparat, misalnya kemarin ada Forkopimda Kabupaten Batubara. Kok justru malah Pak Alti Huta Barat yang dipanggil atau ditangkap? Kok tidak kemudian rekaman itu sendiri? Ini bisa juga kita panggil nanti. Benar nggak rekaman ini suara Anda dan seterusnya. Jadi banyak yang bisa kita ungkap. Supaya apa? Supaya mengawal demokrasi kita tetap berada pada arah yang dicita-citakan oleh reformasi. Ketika terjadi pembajakan demokrasi, bahkan oleh aktor-aktor yang dilahirkan oleh demokrasi, maka negeri ini kalau membiarkannya akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi dan justru melahirkan anak-anak haram dari demokrasi, diantaranya adalah money politik yang luar biasa. Money politik. Prof Ikrar, Mas Ganjar tadi bilang, ya kalau nggak angket ya raker lah. Iya, kalau buat saya karena dia udah menyatakan bahwa perlu angket ya, nggak boleh mundur dengan angketnya. Nggak boleh mundur. Kenapa demikian ya? Enggak, saya melihatnya begini. Ini penting buat teman-teman politisi semua ya, baik ada di 02, 01 ataupun 03 ya. Karena biar bagaimanapun saya melihat bahwa presiden itu merasa the president can do no wrong. Can do no wrong. Dia bisa berbuat apa saja. Apa yang terjadi dengan pemilu sekarang itu adalah pernyataan itu menjadi nyata adanya ya dalam praktek politik khususnya di dalam pemilu 2024 ini. Dan bukan itu saja, bukan berhenti pada persoalan setelah pemilu ini selesai. Sekarang pun presiden masih ingin tetap cawe-cawe, kayak seakan-akan dia akan menentukan siapa yang akan duduk di kabinet dengan seakan-akan dia menjadi jembatan. Buat saya itu urusan Pak Prabowo kalau memang dia nanti terpilih menjadi presiden ya. Bahkan dia udah menyediakan anggaran untuk nanti program makan siang. Padahal itu kan program 2025 yang presidennya bukan lagi Jokowi. Kenapa kemudian Jokowi masih tetap berupaya menekan Menteri Keuangan untuk kemudian menyediakan anggaran yang Pak Bu Sri Mulyani udah mengatakan kalau ini terjadi, ini benar-benar defisit anggaran pada 2025 ini akan begitu tinggi dan ini berarti nambah hutang lagi. Itu hal-hal semacam ini yang juga cukup penting untuk dilihat ya. Dan ada hal yang lain juga ya. Misalnya apa yang terjadi hari ini lah ya. Presiden Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo. Oke, itu hak dia kalau memang itu boleh. Tapi apakah dia masih punya perasaan ketika dia menjanjikan kepada para korban ya pelanggaran HAM pada masa lalu yang katakannya nanti akan saya beresi. Apa yang terjadi bukan diberesi, malah yang dianggap pelanggaran HAM itu malah diberikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh. Itu menunjukkan betapa dia tidak peduli pada hati nurani rakyat yang boleh dikatakan udah sangat resah seperti ini. Jika kita simak menurut Bapak ini bosnya hak angket itu nggak perlu karena nggak cukup waktu guys, dan buang-buang anggaran juga. Kata dia hak angket itu ya butuh dana besar. Kemudian nggak relevan juga angket itu dilakukan. Jadi menurut dia hak angket itu nggak perlu guys dilakukan karena buang-buang anggaran ya kan. Lebih bagus anggarannya dikasih untuk masyarakat aja gitu guys menurut dia. Nah tapi kalau menurut Bapak ini guys hak angket itu perlu banget karena menurut dia semua kecurangan yang terjadi di pemilu itu nggak bisa diproses kecuali melakukan hak angket guys. Mau dilapor ke MK ada pamannya. Jadi susah banget guys kecuali melakukan hak angket guys. Nah, menurut kamu gimana kesimpulannya? Langsung aja berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik. Supaya kita tahu guys, supaya bermanfaat bagi kita semua dan menjadi referensi dan menambah ilmu baru guys ya. Saya cukupkan video yang sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.